Di awal film memperlihatkan polisi bernama Vic dan satu rekannya yang sedang berada di lobi hotel. Rupanya saat ini mereka akan menggerebek bos mafia barang haram yang diketahui sedang berada di hotel tersebut. Sebelum melakukan misi, atasan Vic memintanya agar berhati-hati karena lawan mereka kali ini adalah mafia terbesar di Asia yang bernama Tejo. Mendengar hal tersebut, Vic pun tidak takut sama sekali dan ia bersama rekannya langsung naik lift untuk memulai penggerebekan. Ketika Vic sampai di lantai atas dan baru saja ingin membuka pintu lift, tiba-tiba setelah itu Vic diserang oleh Tejo dari belakang dan membuat kacamata Vic terlepas. Akibat hal tersebut, penglihatan Vic menjadi buram yang membuat ia kewalahan oleh Tejo. Namun pada akhirnya Vic berhasil membanting Tejo dan balik memojokkannya. Tapi sayangnya Tejo berhasil kabur keluar. Di sisi lain memperlihatkan rekan Vic yang berhasil menghabisi anak buah Tejo yang lain. Kemudian ia langsung membantu Vic, yaitu mengejar Tejo hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Tejo pun berhasil kabur keluar dan berbaur di tengah keramaian. Vic dan rekannya menjadi kesusahan mencari Tejo. Hingga tiba-tiba Tejo muncul dari belakang dan langsung menembak rekan Vic sampai membuatnya tewas. Melihat hal tersebut, Vic sebisa mungkin mengejar Tejo yang kembali kabur. Namun sayangnya ia tak berhasil dan misi pun dinyatakan gagal. 6 bulan kemudian kita diperkenalkan dengan supir taksi online bernama Stu. Selama menjadi supir taksi online, Stu tidak pernah diberi bintang 5 oleh para penumpangnya. Padahal Stu selalu bersikap ramah, sabar dan tidak sombong. Namun anehnya setiap penumpang yang menaiki taksi Stu, setiap turun mereka pasti hanya memberikan bintang 1. Untungnya Stu selalu sabar dan tetap semangat menjalankan pekerjaannya itu. Adegan berpindah kepada Vic yang saat ini sedang melatih tembakannya. Semenjak berduel dengan Tejo 6 bulan yang lalu, penglihatan Vic menjadi terganggu. Bahkan latihan menembaknya kali ini tak satu pun yang tepat sasaran. Setelah itu Vic didatangi oleh atasannya yang baru bernama Anna. Di sini Anna meminta Vic agar menyerahkan kasus Tejo kepada agen federal saja. Namun Vic menolak karena ia sangat dendam kepada Tejo yang telah menghabisi rekannya dan Tejo juga telah membuat penglihatan Vic menjadi tidak normal. Vic berjanji akan terus berusaha menangkap Tejo karena saat ini ia sudah berhasil mengumpulkan data-data detail tentang Tejo. Setelah itu Vic pergi ke dokter mata untuk memeriksakan matanya. Di sini si dokter mata meminta Vic agar memakai kacamata khusus sampai penglihatannya pulih kembali. Terlihat Vic yang tidak pede memakai kacamata itu, namun demi kesembuhan matanya Vic pun terpaksa harus memakainya. Setelah itu Vic mendatangi warteg karena ia sudah mempunyai janji untuk makan siang bersama anak gadisnya. Ini dia anak gadis Vic yang bernama Bella. Di sini Bella mengundang Vic ke acara pembukaan galerinya yang akan diadakan beberapa hari lagi. Vic berjanji akan mendatangi acara tersebut jika dirinya tidak sibuk. Kemudian Vic memberitahu Bella kalau sekarang penglihatannya sedang terganggu. Mengetahui hal itu, Bella langsung menginstalkan aplikasi taksi online dan meminta Vic untuk tidak menyetir mobil sendirian. Bella khawatir Vic celaka jika ia menyetir mobil sendirian dalam keadaan mata tidak normal. Great. Here you go. Setelah itu Vic pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak. Baru saja nggak lenyap, Vic dihubungi oleh rekannya yang mengabarkan kalau Tejo si bos mafia Asia akan melakukan transaksi besar-besaran di kota ini. Namun ketika Vic menanyakan lokasinya di mana, tiba-tiba panggilan itu mati. Meskipun penglihatannya masih buram, dengan sigap Vic langsung menyiapkan persenjataan lalu bergegas pergi ke rumah rekannya untuk menanyakan detail tentang Tejo barusan. Namun saat menjalankan mobil, Vic harus ugal-ugalan dikarenakan penglihatannya masih buram. Kemudian Stu hampir menabrak mobil Vic yang ugal-ugalan dan membuat kepala penumpangnya kejedot kaca mobil. Akibat hal tersebut lagi-lagi Stu mendapat bintang 1. Karena mobilnya sudah tak mungkin bisa dipakai, akhirnya Vic memesan taksi online. Kebetulan sekali Stu tak jauh dari sana sehingga pesanan Vic masuk ke dalam orderan Stu. Pada akhirnya Vic menaiki mobil Stu lalu ia meminta Stu agar mengantarkan ke rumah rekannya, yaitu untuk menanyakan lebih detail lagi tentang Tejo si bos mafia. So can we rewind real quick? Official police business? Di tengah perjalanan Vic membuang kacamatanya karena merasa tidak pede. Ditambah saat ini penglihatan Vic sudah sedikit membaik. Sesampainya di tujuan, Vic meminta Stu agar menunggu. Sementara dirinya akan masuk ke dalam untuk menemui rekannya. Sambil menunggu, Vic Stu menyempatkan menghubungi pacarnya dengan menggunakan panggilan video.
Di sini si pacar meminta Stu agar segera menemuinya, dikarenakan mereka sudah lama tak bertemu. Namun Stu yang masih dalam pekerjaan, ia pun berjanji akan langsung menemuinya jika pekerjaan ini sudah selesai. He goes to the bathroom. I obviously immediately look at his phone. Okay, I'm hanging up. No. Oh, she's gone. Di sisi lain memperlihatkan Vic yang menemukan rekannya sudah dalam keadaan tewas. Kemudian Vic membuka ponsel rekannya dan mendapat pesan kalau Vic harus pergi ke bar untuk menemui adik si rekan. Dengan cepat Vic langsung kembali ke mobil lalu meminta Stu agar segera pergi ke bar. Hold on, I'm gonna bang a Yui here real quick. That's funny. And abort. Sesampainya di sana, Vic langsung menemui adik rekannya dan memberitahu kalau saat ini si rekan telah tewas. Kemudian Vic juga menanyakan informasi tentang Tejo, karena ia sempat membuka ponsel mendiang si rekan dan mendapat pesan kalau Vic harus menemui adiknya untuk menanyakan keberadaan Tejo. Pada akhirnya si adik itu meminta Vic agar mendatangi saja seseorang bernama Forte yang tinggal di ujung jalan tak jauh dari tempat ini. Dengan sigap, Vic langsung pergi ke mobil dan meminta Stu agar kembali mengantarkannya untuk menemui Forte. Di sini Stu sempat menolak karena ia harus bertemu dengan pacarnya. Namun Vic mengancam kalau dirinya bisa mengeluarkan Stu dari pekerjaannya jika Stu menolak permintaan seorang penumpang. Pada akhirnya Stu pun nurut dan langsung menuju ke rumah Forte. Sesampainya di sana, Vic turun sembari mengambil kunci mobil Stu karena ia takut kalau Stu akan kabur. Kemudian Vic masuk ke dalam dan langsung menodong semua orang yang ada di sana. Vic bertanya siapakah di antara kalian yang bernama Forte. Awalnya mereka semua tidak ada yang mau mengaku. Namun tiba-tiba datang seekor anjing yang langsung memuntahkan satu plastik barang haram. Ternyata sebelum Vic masuk ke dalam, mereka telah memasukkan barang haram itu ke mulut anjingnya. Menyadari hal tersebut, Vic langsung membogem satu di antara mereka dan menanyakan lagi siapa yang bernama Forte. Pada akhirnya mereka memberitahu kalau Forte adalah orang yang ada di hadapan Vic. Setelah itu Vic membawa Forte ke dalam mobil untuk diinterogasi. Kemudian Vic menitipkan Forte kepada Stu karena dirinya akan kembali masuk ke dalam untuk membawa anjing yang tadi. You okay, buddy? You okay? Setelah Vic kembali ke dalam, Forte mencoba kabur dengan memecahkan kaca mobil. Terlihat Stu yang panik dan ia juga tidak ingin mobilnya rusak. Stu pun memberanikan diri mengambil pistol dari kantong Vic lalu menembakkannya ke kaki Forte. Akibat hal itu Forte menjadi tak sadarkan diri. Kemudian Vic datang dan mereka langsung membawa Forte ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di sana, Forte langsung ditangani oleh dokter untuk mengeluarkan peluru yang ada di kakinya. Setelah Forte sadar, Vic langsung menanyakan apakah dirinya tahu tentang transaksi barang haram yang akan dilakukan oleh Tejo si bos mafia. Sayangnya Forte tidak mau memberikan informasi terkait hal itu. Bahkan saat Vic menginterogasinya dengan cara kekerasan, Forte tetap tidak mau membuka mulut. Kemudian Stu si supir taksi mempunyai ide dengan merebut ponsel Forte lalu mengancam akan membuat status memalukan di media sosialnya. Mendengar hal tersebut, Forte pun meminta Stu agar tidak melakukan hal itu dan ia berjanji akan memberikan informasi tentang Tejo. Pada akhirnya Forte mengatakan kalau Tejo akan melakukan transaksi jam 1 malam di tempat rongsokan yang ada di kota ini. Di waktu yang sama tiba-tiba anak buah Tejo datang dan langsung menyerang mereka. Hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Pada akhirnya Vic berhasil menghabisi semua anak buah Tejo yang tiba-tiba menyerangnya. Kemudian Vic mengambil ponsel salah satu anak buah Tejo dan mengirim pesan kepadanya. Dalam pesan itu Vic berpura-pura menjadi anak buah Tejo dan mengabarkan kalau Vic telah berhasil dihabisi. Semua itu Vic lakukan karena ia bermaksud untuk mengelabui Tejo. Namun pesan itu ternyata bukan diterima oleh Tejo, melainkan diterima oleh Ana atasan Vic. Di sini kita dapat simpulkan sepertinya si Ana telah mengkhianati kepolisian dan sedang membantu Tejo. Bahkan orang yang tadi menyerang Vic juga bukan anak buah Tejo, namun orang-orang suruhan Ana. Kembali ke Vic dan Stu yang saat ini sedang beradu cekcok. Stu sempat ingin pulang saja karena Vic telah melibatkannya sampai sejauh ini. Namun Vic mengatakan jika Stu pulang sebelum menangkap Tejo, maka dipastikan Tejo akan mengincar Stu karena dirinya telah terlibat. Mendengar hal tersebut, Stu menjadi takut hingga dengan terpaksa ia bersedia mengantar kemanapun Vic akan pergi. Oh, that shit! Come on, let's go! Malam harinya, Vic dan Stu menyempatkan untuk menghadiri acara pembukaan galeri Bella anaknya. Namun di sini Vic tidak bisa lama-lama dan ia pun memberikan senjata kepada Bella untuk berjaga-jaga. Vic melakukan semua ini karena ia khawatir kalau Tejo akan mengincar juga Bella yang merupakan anak kandung Vic. Make sure you're safe, but I also didn't have time to run back to you. Setelah itu, Vic dan Stu mendatangi toko penjualan senjata yang sudah tutup. Di sini Vic membobol kunci pintu lalu masuk ke dalam untuk mencuri persenjataan yang ia butuhkan.
Di waktu yang sama, Stu dihubungi oleh pacarnya yang menanyakan kenapa ia belum juga menemuinya. Stu pun meminta maaf karena saat ini ia sedang sangat sibuk. Mengetahui hal itu, pacar Stu menjadi marah dan langsung memutuskan Stu. Akibat diputuskan, Stu menjadi marah kepada Vic karena ia menganggap kalau ini semua adalah gara-gara Vic hingga akhirnya mereka pun berkelahi. You live your life the way... Setelah perkelahian tidak penting itu, terlihat mereka berdua yang sama-sama kelelahan. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba si pemilik toko senjata datang dan langsung menodong mereka berdua. Di sini, Stu mendadak pintar dengan mengatakan kalau dirinya dan Vic sedang mengejar bos mafia kelas kakap dan tak sengaja masuk ke dalam toko ini. Untungnya si pemilik toko pun percaya lalu melepaskan Vic dan Stu begitu saja. Kemudian Vic dan Stu bergegas pergi untuk mendatangi lokasi transaksi yang akan dilakukan oleh Tejo. Ah, shit. Di tengah perjalanan, Stu memberi saran kepada Vic kalau sebaiknya Vic meminta bantuan kepada rekan polisinya agar tidak bergerak sendirian. Merasa saran dari Stu ada benarnya juga, Vic langsung menghubungi Anna untuk meminta bantuan. Diberitahu kalau sampai saat ini Vic belum mengetahui tentang Anna yang telah berkhianat. Sesampainya di tempat transaksi, Vic berterima kasih kepada Stu dan mengizinkan Stu jika ingin pergi sekarang. Vic berjanji akan membayar semua ongkos taksi online-nya jika misinya sudah berhasil. Pada akhirnya Stu pun pergi karena ia juga sudah sangat kelelahan. Goodbye. Saat di perjalanan akan pulang, tak sengaja Stu melihat satu mobil mencurigakan yang mengarah ke lokasi transaksi. Stu pun memilih untuk putar balik lalu mengikuti mobil tersebut. Benar saja, ternyata di dalam mobil itu adalah Anna, si atasan Vic yang berkhianat, dan ia langsung menembak Vic sampai membuatnya tersungkur. Vic pun tidak percaya kalau selama ini Anna berada di pihak Tejo. Hingga ketika Anna akan menghabisi Vic, tiba-tiba Stu datang dan langsung menabrak Anna hingga membuatnya tewas di tempat. What the hell are you talking? Tejo yang mendengar suara bising, ia pun langsung mengejar Vic dan Stu hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, penglihatan Vic yang sudah kembali normal, ia pun berhasil menembak salah satu mobil anak buah Tejo sampai terguling. Namun sayangnya mobil Stu belum dicas sehingga mobilnya menjadi mogok. Tejo yang melihat hal tersebut, ia pun langsung menabrak mobil Stu hingga terpental sangat jauh. Untungnya Vic dan Stu masih selamat. Lalu ia berlari ke arah pabrik yang tak jauh dari sana. Tejo sendiri yang menyadari kalau mereka masih hidup, ia terus mengejar Vic dan Stu sembari menembakkan senjatanya. Setelah kejar-kejaran cukup lama, pada akhirnya Tejo berhasil menodong Vic dan juga Stu. Ketika adegan menegangkan ini, dengan sok-sokan Stu malah melemparkan botol saus ke badan Tejo. Tentunya itu tidak melukai Tejo sedikit pun, namun untungnya dengan sigap Vic langsung menyerang Tejo hingga terjadi aksi baku hantam. Di tengah pertarungan, terlihat Stu yang berhasil mengambil pistol Tejo, namun ia tidak berani menembakkannya. Hingga saat Vic berhasil Tejo pojokan, Stu langsung mengancam akan menembak Tejo. Namun sayangnya pistol itu tidak ada pelurunya dan inilah yang terjadi. Tak lama datanglah Bella, anak Vic, yang langsung menodongkan pistol kepada Tejo. Namun dengan mudah Tejo dapat merebut pistol itu dan membalikan keadaan. Hingga ketika Tejo menembakkan pistol tersebut ke Bella, dengan cepat Stu melindungi Bella sehingga tembakannya mengenai tubuh Stu. Melihat hal itu, Vic menjadi murka dan langsung mencekik Tejo. Di sini Vic sangat ingin menghabisi Tejo, namun Bella melarangnya karena pihak kepolisian menginginkan Tejo dalam keadaan hidup. Tak lama kemudian, polisi dari kantor pusat mulai berdatangan dan langsung mengamankan Tejo. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Vic dan Stu yang sedang dirawat di rumah sakit. Terlihat juga di sana ada Bella yang sedang menemani ayahnya. Tak lama Vic didatangi oleh polisi rekannya dan memberikan ponsel Vic yang tertinggal di TKP. Ketika ponsel itu dibuka, Vic langsung kaget saat melihat tagihan taksi online-nya. Namun Vic yang sudah berjanji, ia pun langsung membayar tagihan itu dan memberikan bintang 5 kepada Stu. Barulah kali ini Stu mendapatkan bintang 5 dari kliennya, itu pun harus dengan penuh perjuangan. Di sini Vic sekali lagi berterima kasih kepada Stu karena ia telah mau membantunya dan juga menyelamatkan nyawa Bella, anaknya. 5 stars. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Vic yang sedang berjalan menuju rumahnya. Namun di sana sudah ada Bella dan Stu yang ternyata saat ini mereka sudah resmi berpacaran.
Vic juga merestui hubungan mereka karena Stu telah rela hampir kehilangan nyawanya demi menyelamatkan Bella. Kemudian mereka merayakan Natal bersama dan film pun tamat.